Kali ini lagi-lagi gua punya pilihan lighting video yang cukup murah buat kalian produksi video. Dan gua cukup salut betapa lighting murah sekarang udah punya opsi yang sekreatif ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah lighting video yang cukup low budget buat kalian pertimbangkan dari brand Kosta. Ini adalah Kosta DBP19 Bicolor, yang kalian bisa lihat ukurannya cukup besar. Jadi mungkin untuk talking headnya gue harus taruh dulu. Dan ya kalian bisa lihat dari birol-birol yang kita demokan nanti. Lighting ini dijual dalam dua versi, dimana yang pertama itu dijual seharga Rp549.000. Kalian dapat lighting dan langsung dapat light stand-nya juga, siap buat dipakai. Dan ada versi kedua yang dijual seharga Rp799.000 atau Rp800.000 lah. Dan di versi tersebut kita dapat softbox juga yang bisa kita pakai. Ya dapat light stand juga pastinya, cuma plus dengan softbox tambahan. Dimana sekarang lighting murah panel LED udah ada versi yang bawa softbox juga, yang membuat lighting kita bisa lebih proper. Buat paket penjualan sendiri, dia straight to the point aja. Di dalam paketnya sendiri dia ada lightingnya. Dan build lightingnya bukan yang berasa mewah juga ya, berasa plastik aja, tapi bisa diwajarkan dengan harganya yang memang cukup low budget. Lalu kalian kalau beli yang versi softbox, kalian dapat softboxnya juga dalam sebuah kantong kecil, kantong tipis yang membuatnya cukup menarik juga karena buat dibawa-bawa tuh jadi gampang. Kantongnya simple banget, kelihatan kayak amplop ukuran gede aja gitu ya. Tapi banyak kain, bukan kertas kayak amplop gitu kan, yang ya balik lagi buat dibawa-bawa itu jadi asik banget. Sama kabelnya menurut gua juga lucu banget gitu ya, simple banget, bener-bener kabel doang udah. Cuman yang jadi concern gue sebenarnya kabel yang paling gak gue dapat di unit review gue ini kayak agak terlalu pendek buat penggunaan gue. Yang gue harap kedepannya mungkin bisa di-provide kabel yang agak lebih panjang, biar buat penempatan lightingnya kita bisa lebih fleksibel. Sama dia kabelnya, makanya dia cuma kabel doang ya. Mungkin adapternya itu komponennya udah built-in di dalam lightingnya ini. Karena ya kalau yang kabel kecolokannya itu bener-bener nggak ada brick adapter sama sekali, bener-bener cuma kabel doang. Dia juga nggak ada active cooling, nggak ada kipas yang bergerak di pengetesan kita. Dan buat penggunaan mungkin beberapa orang concern takut dia panas, tapi di pengetesan kita paling nggak untuk penggunaan 1-3 jam itu dia aman. Kita bahkan sebenarnya sempat ngetes buat nyalain dia full di intensitas maksimalnya itu sekitar 5 jam dan masih works aja. Nggak ada masalah dia jadi kedap-kedip atau jadi flickering, itu nggak ada. Cuman memang bagian belakangnya jadi lumayan panas. So mungkin tetap karena dia nggak ada active cooling, sesuaikan juga dengan produksi kalian. Kalau misalkan udah nggak dipakai gitu ya, udah selesai syuting ya kalian matiin aja. Jangan dibiarin buat standby terus. Karena dia nggak ada active cooling dan takutnya panasnya jadi numpuk di dalam komponennya ini. Cahayanya sendiri juga di experience gue cukup bagus. Gue nggak merasakan ada color shifting yang berarti. Dia sih punya klaim akurasi warnanya itu dia punya CRI di 95. Emang nggak terlalu tinggi, tapi paling nggak udah proper buat dipakai. Dan paling nggak di pengecekan kita, walaupun kita nggak ada alat tesnya juga ya buat membuktikan CRI-nya, tapi ya di penggunaan kita ketika pakai syuting itu nggak ada color shifting yang berarti ke warna ungu ataupun warna hijau. Jadi so far udah oke banget buat produksi, cukup proper. Sama paling enggak ketika dipakai yang menurut gue paling penting adalah dia tidak flickering yang biasa terjadi pada lighting murah. Dan ini karena ditujukan untuk penggunaan video, otomatis kita ngetes juga untuk flickeringnya dan dia tidak terjadi flickering. Bahkan gue nyoba di X-H2S itu sampai ke shutter 1/1000. Jadi kalau kalian pengen bikin agak slow-mo gitu kan, kalian naruh benda jatuh ke air, kalian ambil slow-mo-nya di lightingin pakai ini, itu harusnya nggak ada masalah karena kita tidak mengalami flickering sama sekali sampai shutter 1/1000. Jadi udah cakep banget buat sebuah lighting murah kayak gini. Buat cahayanya juga dia lumayan banget ya. Dia terang kalau menurut gua. Rated powernya itu kalau secara spesifikasi dia di 100 watt. Tapi buat lumensnya kita nggak tahu berapa karena ya balik lagi gue juga nggak ada alat buat ngetes si lumennya ini. Tapi dia terang karena kita coba buat pasangin pakai si softboxnya itu juga cukup banget buat kalian pakai
jadi sebuah key light video gitu. Karena cahayanya bener-bener terang banget. By the way, mungkin gue juga belum sebutin tadi, kalau untuk operability-nya dia sebenarnya menarik. Ini plus minus, karena dia nggak bisa kalian atur langsung dari lighting-nya. Dia bener-bener polos di bodinya, tapi kalian bisa mengaturnya secara wireless menggunakan remote yang kita dapat. Jadi kalian buat ngatur intensitasnya bisa langsung dari sini, Begitu juga dengan color temperaturnya, karena dia udah punya fitur bicolor gitu. Kalian bisa ke warna yang lebih cold sama yang lebih warm. Buat yang paling cold sama paling warmnya sih agak aneh ya. Kayak kalau kalian atur ke paling cold, nanti dia yang terakhir tuh kayak kedip agak jauh gitu. Coldnya jadi kayak agak lompat gitu. Begitu juga yang warmnya. Kalian atur ke warm, nah yang paling jauhnya tuh berasa kayak perubahannya nggak smooth gitu. Berasa kayak tiba-tiba jam langsung ke yang paling warmnya gitu. Tapi paling nggak, gue nggak ada isu di situ, dan menurut gue itu udah jadi fitur yang cukup bagus banget. Dan buat si softbox-nya sendiri menurut gue cukup rekomen, karena dia walaupun panelnya udah frosted bagian depannya, kalau dia mati dia nggak kelihatan individual LED-nya, tapi karena ini jaraknya deket, kalau kalian nyalain ya kelihatan individual LED-nya gitu. Dan opsi menggunakan si softbox-nya ini menurut gue jadi opsi yang ya kalau gue pribadi itu jadi opsi yang wajib buat dapet cahaya yang bener-bener paling softnya. Apalagi softbox-nya juga tadi gampang buat dibawa-bawa, dan buat dipasangnya juga gampang banget, bukan yang dirakit ribet-ribet. Dia lumayan straight to the point, kalian tinggal tarik, terus di sininya bisa tinggal dipasangin pakai velcro dan selesai gitu. Dan menurut gue ya balik lagi, bener-bener opsi yang menarik dari sebuah lighting video panel dengan harga yang budget friendly. Overall menurut gua dengan harga total di 800.000, paket yang paling mahalnya ya, yang dapat lightingnya, kalian dapat softbox juga, udah dapat light stand-nya juga, yang versi 549.000 juga udah dapat light stand. Ya menurut gua itu adalah paket yang cukup worth it untuk kalian consider kalau kalian memang pengen mulai untuk bikin konten. Karena sekarang tadi dengan harga tersebut pun dia udah punya panel yang cukup gede, kalian dapat softbox juga, dan dapat CRI 95, udah dapat pengoperasian pakai remote juga. Menurut gua worth it banget sih buat dipertimbangkan, karena positioningnya gue ngelihat ini bisa jadi opsi yang berbeda dibandingkan kayak kalian beli lighting softbox dengan lamp holder gitu ya. Karena kalau pakai lamp holder kan kalian juga bohlamnya nggak ada CRI-an, udah gitu masalah flicker juga beda urusan lagi, beda merek bohlam bisa berbeda apa yang dibawa gitu kan. Sedangkan di sini kalian memang udah mendapatkan paket yang ditujukan memang untuk produksi video gitu. Jadi secara pengetesan pun kita mendapatkan value atau performa yang menurut gue cukup memuaskan di sini dengan harga yang ditawarkan. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue dari lighting murah dari brand Kosta ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas, dan kalau ada koreksi saran atau pertanyaan silahkan kalian taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.